Forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Mbak. Nitya ingin bertanya, kalau kita melihat CCTV, ini kan pelaku terlihat sengaja menenggelamkan anak kekasihnya. Banyak kemudian pertanyaan yang muncul, mengapa pelaku tega? Apa motif pelaku dari bacaan Anda? Tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tetapi secara umum ketika kita bicara tentang kasus pidana, termasuk pembunuhan, maka kemungkinan motif sebetulnya hanya dua, yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Kalau kita bicara tentang motif emosional, berarti relevan hal ini berkaitan dengan amarah, sakit hati, dendam, cemburu, dan seterusnya terkait dengan perasaan-perasaan negatif. Atau kalau motifnya instrumental, maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tapi barangkali ingin mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan tersebut. Entah untuk mendapatkan popularitas, atau untuk mendapatkan harta, mendapatkan apapun yang sifatnya sekali lagi mendatangkan keuntungan tertentu bagi si pelaku. Jadi kalau dilihat dari kedua kemungkinan tadi, dilihat juga dari tambahan psikologi pelaku, misalnya dua hal tadi bisa mendorong seseorang tega melakukan pembunuhan dengan begitu kejam terhadap seorang anak di bawah umur dan memiliki kedekatan dengan anak tersebut. Ya, hitung-hitungan di atas kertas memang demikian. Salah satu atau kombinasi dari dua motif itu yang bergelayut di kepala pelaku. Tetapi ketika tadi dikatakan bahwa pelaku dekat dengan anak tersebut, maka karena ini kasus pidana, sudah sepatutnya kita tidak serta-merta percaya terhadap penilaian apalagi klaim sedemikian rupa. Karena acap kali orang-orang dewasa yang melakukan viktimisasi terhadap anak-anak adalah tidak sungguh-sungguh dengan membangun kepercayaan, tapi sesungguhnya memiliki tipu muslihat atau memiliki kepentingan-kepentingan di balik itu. Jadi membangun kepercayaan, membangun relasi hanya sebuah cara untuk membuka akses pelaku agar bisa mendekati diri si calon korbannya. Dalam hal ini adalah anak, sekaligus membangun kepercayaan dari pihak yang semestinya melindungi anak itu, yaitu caregiver-nya, pengasuhnya. Yang menarik juga polisi menetapkan pelaku tidak hanya sebagai tersangka tapi juga dikenakan pasal pembunuhan berencana. Dari rekaman CCTV, pelaku menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Anda melihat hal ini sudah tepat? Tentu saja kata berencana itu harus dibuktikan. Dari sudut pandang psikologi forensik, ada 4 unsur yang harus terpenuhi sebelum seseorang kemudian divonis bersalah karena melakukan pembunuhan berencana. 4 unsur itu adalah target, insentif, risiko, dan sumber daya. Seandainya 4 unsur itu berhasil dibuktikan ada dalam proses pemikiran si pelaku sebelum melancarkan aksinya, maka genap sudah. Yang bersangkutan bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana. Tetapi menurut saya, berencana atau tidak berencana merupakan satu dari 4 hal lain yang perlu didalami oleh pihak kepolisian. Misalnya, apakah ini kejahatan yang sepenuhnya dilakukan oleh si pelaku, ataukah ini kejahatan sifatnya berkelompok? Pemikiran atau pertanyaan semacam ini menjadi relevan karena sekali lagi ada kata berencana. Jadi masuk akal kalau dipilah, adakah kemungkinan pihak yang berperan sebagai eksekutor, adakah yang berkedudukan sebagai intelektual dader atau mastermind atau mengotaki, adakah kemudian pihak lain yang memberikan sarana untuk melarikan diri dan seterusnya. Untuk memastikan apakah sekali lagi ini merupakan kejahatan sifatnya individual ataukah berkelompok. Demikian pula penting bagi pihak kepolisian untuk membuka kembali catatan apakah pelaku atau tersangka ini sebelumnya juga sudah memiliki riwayat melakukan aksi kriminalitas apapun jenisnya, untuk menakar seberapa jauh sesungguhnya potensi kebahayaan orang yang satu ini untuk memviktimisasi pihak lain termasuk anak-anak. Dan persoalan yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya menurut saya adalah, maaf, karena berdasarkan pemberitaan di media tersangka pelaku ini memiliki hubungan khusus dengan ibu korban, maka perlu kiranya dicari tahu atau didalami sesungguhnya apa motif yang ada pada diri tersangka pelaku ketika menjalin relasi dengan ibu korban tersebut. Apakah karena cinta, ataukah karena alasan-alasan lainnya yang coba untuk dicapai atau direalisasikan oleh si tersangka pelaku.
Oke, jadi tidak hanya motif terhadap korban, tapi juga terhadap ibu korban, karena ada relasi di situ. Bicara mengenai ibu korban, Mas Reza, ibu korban mengaku kaget karena pelaku adalah teman dekatnya, orang yang dia percaya, sampai anaknya ini dipercayakan untuk pergi, begitu ya, bersama. Anda melihat ini adalah murni abai, lalai, atau ada indikasi lain? Jadi saya katakan bahwa membangun relasi yang katakanlah positif ke anak tidak selalu tulus atau murni. Orang-orang yang memang sudah punya niatan untuk menjahati anak, maka sudah barang tentu dia harus membangun kepercayaan yang sifatnya manipulatif, baik dari si target yaitu anak maupun dari orang-orang yang berperan sebagai pengasuh anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa juga tutup-tutupi bahwa sebagaimana saya katakan tadi, ini sifatnya spekulatif. Sesungguhnya pihak yang menjadi target atau sasaran tersangka pelaku ini siapa? Apakah semata-mata berhenti pada si anak, ataukah juga memiliki tujuan-tujuan kejahatan lainnya yang akan dia peroleh dari tewasnya anak tersebut? Manfaat tertentu, keuntungan tertentu yang bisa dia peroleh lewat adanya relasi dengan ibu si korban. Ini yang sekali lagi menurut saya perlu didalami juga oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Psikolog forensik Reza Indragiri.